Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Amal Syuhada tahun 2015. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat untuk bisa hadir dalam silaturahmi rutin yang kita sudah berazam untuk insya Allah sebulan sekali bisa ketemu. Tapi qadarullah kemarin karena kemarin Januari itu pas banyak barengan akhirnya regu kami memutuskan untuk mundur 1 bulan. Tapi ini fleksibel, jadi kita tidak terpaku untuk sebulan ya. Kalau jadi hak veto regu pengunduh ya, untuk bisa mundur atau maju ya. Kedua, salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya dan seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini diberikan keistiqomahan untuk bisa menjalankan syariatnya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, perlu saya sampaikan ya, sebenarnya tadi yang disampaikan Pak Istamar itu tidak seperti itu. Jadi niat kami itu kemarin sebenarnya tetap mengundang Ustaz. Tapi qadarullah itu sampai 7 Ustaz yang kita hubungi itu semuanya pas bareng ini. Jadi sampai detik terakhir 2 hari kemarin itu Ustaz yang ke-7 itu juga tidak bisa barengi. Dasar mau ngaturi Pak Giono, ada Pak Gunalwa, ada Pak Istamal dan lainnya itu saya pakai data. Jadi saya mengikop diri saya sendiri untuk akhirnya ya saya isi sendiri, dan mungkin ini bukan saya lebih tahu atau lebih pandai, ini hanya dalam rangka tawasobil hak dan tawasobil sobilnya. Jadi mengingatkan kebenaran dan kesabaran. Sebelumnya mungkin tadi ada pertanyaan dari Pak Mufti, apa dan bagaimana rumah Quran ini ya. Tadi sudah sedikit disampaikan dalam sambutannya Pak Indar bahwa kami sengaja meminjam tempat ini nih, rumah Quran Bunda Aisyah ini, dan kami berharap untuk bisa mengenalkan bahwa di sini di Kemlayan ini ada rumah Quran, jadi sebuah lembaga yang nguri-nguri warisan Rasulullah SAW, bahwa bagaimana kita membaca atau memahami Quran dengan syar'i. Jadi mulai dari rumah Quran ini ada beberapa tingkatan ya. Jadi kita mekanisme di sini ini tidak mengenal usia. Jadi mulai dari yang remaja sampai orang tua, bahkan sampai sudah usia lanjut pun dilayani. Nah,
pendaftaran nanti itu ada tes, jadi semua nanti dikelaskan sesuai kemampuan masing-masing. Jadi tiap kelas itu nanti bisa campur gitu, dari yang muda sampai yang tua. Jadi memang kelasnya nanti itu rata-rata. Jadi tidak ada kekhawatiran bahwa mungkin kalau kita dikelaskan yang lebih muda, sing enom kok ngenteni kita, itu enggak, karena kita langsung dikelaskan. Kalau memang yang muda itu isih godal-gadul, itu masuknya ke pra. Jadi ya ikro dulu. Ada di sini itu murid yang sudah sepuh tapi mualaf beliau, alhamdulillah. Itu ya masuk ke pra. Jadi ikro dulu, pengenalan huruf hijaiyah dan seterusnya. Nah, kelas kedua, kelas 1 itu saat kita dites sudah lancar, tapi mungkin makhrajnya belum tepat, kemudian panjang pendek matnya belum pas, yang mestinya 2 harokat dibaca 4 harokat, kemudian kolahnya itu belum memantul, dan masih banyak hukum-hukum dalam tahsin itu belum benar, itu masuk kelas 1. Dan saya akui, saya pun sudah setua ini dites masuk kelas 1, dan saya nikmati. Teman-teman saya masih muda-muda, saya paling tua itu, saya nikmati. Nah, setelah itu nanti terlewati, naik ke kelas 2. Kelas 2 itu sudah matnya harus benar, kolah hukum-hukum itu sudah benar, kemudian melancarkan itu di kelas 2. Nah, kalau sudah lolos naik ke kelas 3 itu udah makhraj, letak makhraj, jadi antara ha, kho, dan itu kita harus sampai paham letak. Saya aja belum paham. Jadi suara itu di pangkal tenggorokan, di tengah, di lidah itu saya belum nyampe itu. Saya ini menyampaikan program aja ini. Kemudian kelas 4 itu sudah mulai pra mutafid ya. Jadi itu udah dari pelajaran pra sampai kelas 3 nanti kalau sudah lancar naik ke kelas 4. Setelah itu puncaknya tahfidz. Jadi kita nanti tinggal setoran aja. Jadi ya hafalan. Jadi monggo untuk bapak-bapak atau mungkin punya putranya atau saudara atau temennya nanti kalau berminat, monggo nanti ini pendaftarannya 6 bulan sekali. Jadi kenaikan tingkat itu 6 bulan sekali gitu. Jadi kalau nggak naik ya nanti mengulang di kelas, misalnya kelas 1 ya belum lancar di tes ujian belum lulus, yang ngulang aja di kelas 1. Dan semua nggak mengikat. Kalau memang nanti di perjalanannya kita berat atau waktu tidak memungkinkan, mundur nggak masalah. Jadi ini sekolah semi formal ini. Pertemuannya cuma 2 kali dalam sepekan itu 2 kali, 1,5 jam tiap pertemuan. SPP kalau kemarin masih ada 3 pilihan, sebulan itu 100.000, 125 dan 150. Ada pilihan gitu. Nah, tentu Pak Mufti tadi kalau Pak Mufti pengen daftar sendiri sebagai santri atau putranya atau putrinya, monggo ya. Nah, mungkin sampai di sini ada yang menanyakan, mungkin ada yang masih kurang yang belum saya sampaikan. Dalam
Betul, ini khusus istilahnya rumah tahsin ya, rumah tahsin, rumah tahfidz. Jadi murni hanya pelajaran Quran aja. Jadi makanya tadi Pak Gun, kalau kita hanya sebagai mustami' saja bisa enggak gitu ya, eman-eman Pak Gun. Kalau kita hanya pendengar aja, mending kita juga ikut langsung praktek. Jadi nanti teknisnya kalau di kelas 1 tuh nanti baca di juz amma, baca gantian, nanti dibenarkan gitu loh, benarkan panjang pendeknya, qalqalahnya dan lain sebagainya nanti. Dan semakin ke atas saya yakin juga paling hanya nanti juz ke 29, juz 27 dan seterusnya. Dengan pemantapan ini nanti budaya bisa berkembang, tapi sebenarnya tetap diisi ya, itu ada tadi yang mendengarkan aja. Nanti siapa tahu bendera itu harus busuk, wah gitu. Jadi memang terang karena kebanyakan takut. Jadi dari pengalaman di lapangan. Jelas Pak Muti. Cuman kemarin juga saya pernah nggak pede ya masuk itu ya. Saya pengen masuk kelas yang nggak ada tes atau ujiannya, itu ternyata nggak ada. Jadi ya nanti saya usulkan Pak Muti. Terima kasih masukannya. Insya Allah. Ngaten ya. Sampun ya kalau lajnakan untuk hukuman saya karena tidak bisa mencari ustadz, itu saya mengikop diri saya sendiri. Bapak Ibu sekalian, ini di bulan apa ini Sya'ban ya. Ini saya akan memberikan materi yang persiapan Ramadan. Yes, jadi amalan-amalan penghapus dosa di bulan Ramadan. Ada sebuah hadis dari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa ada amalan penghapus dosa di sana ya, yaitu di antara sholat 5 waktu dan di antara Jumat dan Jumat berikutnya, dan puncaknya di antara Ramadan dan Ramadan berikutnya, itu akan terhapus dosa-dosa seseorang selama tidak melakukan dosa besar. Jadi memang ini ada garis bawah di hadis ini bahwa kalau yang terhapus itu dosa kecil, dosa-dosa yang kita lakukan tanpa sengaja atau kita anggap itu tidak dosa tapi kita lakukan. Kalau dosa besar kan harus tobat nasuha. Jadi insya Allah kalau kita selama tidak melakukan dosa besar, sekarang pun ini sudah antara Jumat dan Jumat, sudah di antara sholat 5 waktu, itu kita ini otomatis sudah terhapus dosa-dosa kecil kita. Cuman yang kadang kita tidak sadar itu kita melakukan dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar itu adalah misalkan yang paling kabair itu syirik. Nah, yang kedua mungkin di bawahnya membunuh saudara muslim yang tidak ada alasan syar'i. Yang ketiga tingkatan di bawahnya lagi berzina. Apalagi untuk seseorang yang sudah menikah, ini bahkan kalau secara syariat itu harus dirajam ya untuk menebusnya. Ini
Kemudian termasuk juga minum khamr itu juga karena efek dari minum khamr itu akan bisa meningkatkan kita menjadi dosa-dosa yang lebih besar lagi. Kemudian ada yang lebih ringan tapi masuk dosa besar itu makan harta riba, makan harta anak yatim, durhaka pada orang tua. Ini malah di atasnya nih. Nah, apa yang kita mungkin nggak sadar ya, sirik. Ini yang paling bahaya saja. Ini saya tekankan di sini ya. Ada sirik besar, ada sirik kecil. Nah, yang kecil ini yang mungkin kita tanpa sadari kita lakukan ya. Contoh, mungkin saat kita mau pas zaman kita dulu nikah atau contohnya orang tua lah mungkin ya, mau menikahkan anaknya itu sering nggak di Jawa itu menganut ojo Senen Legi misalkan ki geblake Mbah Putri, ojo Selasa Wage iki geblake Mbah Kakung, terus Rebo terus sampai Jumat Kliwon sampai entek, nggak ada hari yang baik nantinya. Nah ini sepele tapi ini sudah kesirikan yang mungkin kecil ya, tapi nanti bisa kalau meyakini bisa jadi besar. Kemudian kalau mohon maaf di budaya Cina ya ada Feng Shui, Hong Shui, ada Sio itu ya medeni, itu kadang ada. Pernah dengar gak ungkapan bojomu apa? Bojoku kucing. Lah apa? Aku asu. Makane padu terus. Ya, mestinya kalau sio kucing cari yang sio apa naga berarti enggak. Lah ini juga sirik kecil. Sirik kecil tapi ini bisa menghalangi terhapusnya dosa-dosa kecil kita. Terus ada lagi satu yang mungkin sering kita gojekan, tapi kalau terus yakin ini bahaya. Suara tokek. Kadang pernah enggak kita tek-tek. HP iki. Tek-tek. Aduh. Cilaka iki. Tek-tek. Bunyi alhamdulillah HP iki. Muni neh tek-tek. Aduh. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Malah bawa-bawa Allah ya, hanya mendengarkan tekek. Terus ditunggu. Tubuh ramuni nesu. Tekek ini barelek orang muni. Nah ini kan kalau kita yakin, terus kita khawatir ya. Kita khawatir dengan bunyi tokek tadi yang nggak jelas dalilnya. Ini bisa menjadikan kesirikan buat kita, dan ini akan menghalangi terhapusnya dosa-dosa kecil kita. Nah, kemudian yang kedua, amalan di bulan Ramadan yang bisa menghapus dosa kecil kita adalah amalan puasa Ramadan. Jadi man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufirullahu ma taqaddama min dzambik. Jadi puasa Ramadan itu karena hukumnya wajib, Allah menjanjikan saat kita lakukan ini akan terhapus dosa-dosa kecil kita. Dan ini kesempatan kita nanti saat bulan Ramadan nanti masuk, kita yang tidak berhalangan itu kita laksanakan sungguh-sungguh. Dan puasa sungguh-sungguh itu adalah puasa yang ada ibarat bahwa ada puasa ulat, ada puasa ular. Nah, puasa ulat itu kita ibaratkan ya, kita dari kepompong, kita yang mungkin perilakunya kurang, setelah menjalani puasa itu kita akan jadi kupu-kupu. Nah, kita akan menjadi lebih baik.
Kalau puasa ular saat kita awalnya seperti ini, habis puasa sama aja. Jadi ular ini baru melungsungi kan ya tetap ular. Nah ini jangan. Jadi puasa itu kita bersungguh-sungguh untuk secara syariat biar bisa menghapuskan dosa-dosa kecil kita. Ini ada di tadi ada di riwayat Bukhari Muslim ya, nomor 38. Kemudian yang ketiga, qiyam Ramadan. Amalan yang bisa menghapus dosa kita, qiyam Ramadan. Hadisnya hampir mirip, hanya bedanya tadi man soma, kalau ini man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban dan seterusnya. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, apa itu qiyam Ramadan? Salat tarawih. Memang kenapa hadisnya itu koma ya? Karena dulu itu nggak ada sebutan tarawih dan Rasulullah pun ini dalam riwayatnya itu hanya 2 hari melaksanakan sholat berjamaah. Jadi di Masjid Nabawi itu Rasulullah pernah di hari pertama itu ke masjid, sholat, kemudian diikuti oleh para sahabatnya. Hari kedua begitu lagi, Rasulullah keluar ke masjid dan diikuti para jamaahnya. Hari ketiga, para pengikut, para sahabat itu sudah menunggu di masjid, tapi Rasulullah nggak keluar. Rasulullah melaksanakan sholat di rumah, meskipun jejer ya. Kita pernah di Raudhah itu kan sampingnya ada makamnya Rasulullah, itu kan rumah beliau ya. Dulu kalau ada riwayat yang romantis itu Rasulullah di masjid, Bunda Aisyah itu nyisirinya dari rumah di jendela gitu loh. Itu apa romantisme Rasulullah ya. Nah, kenapa Rasulullah tidak keluar saat di hari ketiga dan seterusnya? Karena Rasulullah khawatir kalau sholat taraweh berjamaah ini akan memberatkan umatnya, apalagi umat di zaman-zaman selanjutnya ya. Sekelas sahabat aja Rasulullah khawatir karena ini nanti takut dianggap wajib. Jadi sunnah tapi ini bisa menghapus dosa. Artinya sampai pada zaman Umar ya, sebelumnya sih Abu Bakar itu masih sendiri-sendiri, masih munfarid. Artinya masih ada kelompok-kelompok kecil, mungkin 3 orang, 4 orang, 6 orang gitu loh. Cuman di masjid itu jadi terlihat sendiri-sendiri. Lah waktu zaman Umar bin Khattab, beliau kemudian punya inisiatif daripada sholat dewi-dewi kadang nggak bareng. Itu beliau menyuruh Ubay bin Ka'ab kalau nggak salah itu untuk menjadi imam. Dan mulailah di zaman sahabat Umar bin Khattab itu sholat tarawih dilazimi untuk berjamaah di masjid, meskipun tidak merubah hukumnya tetap sunnah. Artinya bisa kita lakukan sendiri di rumah. Seandainya kita ada keperluan, mungkin ya sebulan penuh itu juga mau istiqomah itu susah ya, kalau apalagi kalau kita orang sibuk ya. Tapi kalau memang bisa dianjurkan itu sholat jamaah di masjid. Meskipun sahabat Umar berkata ini adalah bid'ah yang paling baik. Jadi sholat berjamaah di masjid untuk tarawih itu bid'ah tapi yang terbaik. Jadi tidak ada sanad yang menghukumi itu
tidak baik itu enggak ada. Jadi tetap dianggap bid'ah karena ini diadakan setelah Rasulullah ya. Tapi ini semua ulama sepakat dan sampai sekarang masih kita lazimi untuk sholat tarawih karena ini tadi ada hadis yang ini juga bisa menghapus dosa kecil kita gitu. Kemudian yang keempat, menghidupkan sholat malam pada Lailatul Qadar. Ini ya sekali lagi ya, hadisnya hampir sama ya. Man koma, hanya ada tambahnya Lailatul Qadri. Jadi ini sholat malam yang kita laksanakan di 10 hari terakhir di waktu ganjil. Jadi malam 21 sampai malam 29. Nah ini fenomena sekarang karena tidak ada kekhalifahan ya. Itu memang kadang ada yang sholat mulainya beda, benar nggak? Jadi kalau dari Muhammadiyah itu sudah dengan hisab, sudah dihitung dan sekarang itu sudah ditetapkan 1 Ramadan pas di 1 Maret besok ya. Nah untuk Ruhyatul Hilal itu belum. Nah ini belum tentu sama. Nah ini kan kalau kita ayal-ayalan terus ganjile itu sing bener siapa? Nah ini semua punya dalil masing-masing ya. Yang hisab maupun yang melihat bulan itu punya dalil masing-masing yang kuat dan sampai sekarang nggak bisa disatukan kecuali kalau ada kekhalifahan seperti dulu dunia sama. Nah ini gimana antisipasinya? Ya kita laksanakan sepenuhnya di 10 hari. Entah kita anggap itu ganjil atau genap, kita laksanakan semuanya. Karena itu Lailatul Qadar itu nggak ada yang tahu. Itu hak prerogatif Allah ya. Ya memang ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya saat hawane adem spoi-spoi gitu loh. Cuman kok ya bingungnya yang bendina adem, bendina spoi-spoi ya terus sendi gitu loh. Bahkan ada ya dulu Taufik Ismail itu menulis lirik lagu yang dinyanyikan, bukan kalau Krisa yang sing meninggal itu ya. Ini yang malam Lailatul Qadar itu kan tanda-tandanya itu ditulis Taufik Ismail itu marga satwa aja diam. Terus yang seneng nyanyi mungkin apa ya. Terus gunung menahan nafasnya sampai segitunya dia. Kemudian angin berhenti dan seterusnya. Itu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Tapi kita sekali lagi tidak bisa tahu seseorang memang ini rahasia Allah. Biar kita juga engkau yang dari malam 21 wis kroso, engkau 22 23 pindah mall. Kita ini juga fenomena anak-anak kita ya ini. Jadi 10 hari pertama itu malah mempeng masjid kebak, 10 hari kedua renggang, 10 hari terakhir malah sudah pindah ke pasar malam atau ke mal-mal itu. Nah ini tugas kita untuk menekankan ya. Kemudian yang terakhir yang amalan yang bisa menghapuskan dosa kita adalah zakat fitrah. Jadi zakat fitrah di ujung Ramadan itu menyempurnakan semua amalan kita di bulan Ramadan, dan itu juga menutupi kesalahan-kesalahan kita atau perbuatan kita yang sia-sia itu tertutupi dengan kita menunaikan zakat fitrah.
Ngaten nggih, pas jam kalau di sini jam 8 lebih 2 menit, di sini jam 8 kurang 2 menit. Nggih, saya akhiri. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada hal yang saya sampaikan kurang berkenan. Intinya ini tadi saya hanya tawasul bil haq ya, karena saya tidak ustad. Saya tuh bahkan di RQ itu saya masih kelas 1, jadi masih banyak kekurangan dari saya. Ini tadi kemarin saya beranikan diri karena itu tadi, karena 7 ustadz sudah nggak bisa semua, saya mengikop diri saya sendiri dengan untuk bertawasul bil haq ini. Ngaten Bapak Ibu sekalian, saya akhiri dan saya serahkan waktu kepada Pak Istamar Kamadi untuk melanjutkan acara. Mungkin apa? Udah siap? Kita start dulu ya untuk menikmati request dari Bu Eni. Apa itu? Mbak Prabja apa Bu Eni kemarin? Apa? Liwat, nasi liwat. Kemarin kita memang mau seperti biasa ya, kita catering lah. Kok beliau bilang jagong ya ngono-ngono terus iki pengajian ora beda gitu loh. Coba request, alhamdulillah ada catering teman saya SMP ini bisa request apapun bisa, dan jumlah berapapun alhamdulillah bisa. Kadang yang kemarin itu harus minimal 100 lah, kita lama-lama kayaknya nggak bisa ya nembusan. Dulu berangkat aja nggak sampai 100 ya, makanya alhamdulillah sudah diorder mah udah enggak. Yes, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lah skores dulu apa laporan dulu? Sudah siap. Oh, Pak Giona ada usul? Ya. Ibu-ibu mohon perhatiannya nih, Pak Giona ada usul atau masukan buat kita semua. Monggo, Pak.